Halo, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Salmon Tarigan. Saya dari program studi Agribisnis UPBJJUT Samarinda. Dan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik unit 1 untuk mata kuliah manajemen resiko agribisnis. Dan kali ini saya akan mendatangi sebuah usaha yang ada di daerah sekitar saya, yaitu adalah usaha pengolahan kedelai menjadi tempe sehat berkualitas premium. Tepatnya berada di Desa Riwang, Kecamatan Batu Ngau, Kalimantan Timur. Jangan lupa ikutin terus ya. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Sekarang saya sudah berada di rumah usaha dari UMKM pengolahan kedelai menjadi tempe sehat berkualitas premium. Sekarang saya sudah ada di tempat dan sekarang saya akan mulai mewawancara pemilik usaha dari usaha tempe ini. Nah, sekarang kami sudah berada dengan Pak Supri. Salam kenal dulu Pak. Saya Salmon Tarigan, mahasiswa Universitas Terbuka yang akan melakukan wawancara ke Bapak terkait dengan pembahasan tentang praktik dari pengelolaan kedelai menjadi tempe sehat berkualitas cara kepada Pak Supri sebagai pemilik dari usaha ini, tentang bagaimana resiko dari manajemen resiko dari usaha ini. Lebih lanjutnya kita akan langsung tanyakan ke beliau. Sekarang Bapak perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan dulu, nama saya Fitrianto. Saya tinggal di Desa Riwang, Kecamatan Batu Ngau. Saat ini lagi menggeluti usaha UMKM, usaha tempe. Di bagian pembuatan tempe. Dan sudah berapa lama Pak? Sekitar udah mendekati angka 3 tahun. Oke, baik. Baik Pak, saya akan bertanya. Mulai pertama adalah tentang manajemen, tentang risiko keuangan dan operasional. Nah, pertama saya ingin bertanya, bagaimana Bapak mengamankan pasokan kedelai berkualitas premium secara konsisten? Apakah ada kriteria-kriteria khusus, misalnya kayak ukuran atau kebersihan saat memilih kedelai dari distributor? Kalau ukuran kedelai tetap yang standar, dengan pembuatan tempenya normal sesuai pasaran. Cara pengolahannya tetap dijaga kebersihan secara higienis. Baik, oke Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak memastikan ragi kualitas terbaik yang digunakan tidak rusak selama penyimpanan? Apakah tindakan yang diambil jika dalam satu produksi pertumbuhan jamurnya ternyata nggak merata ataupun misalnya tidak ada yang jadi gitu? Bagaimana Pak? Kalau untuk pemilihan ragi, kami milih kualitas yang terbaik. Terus kami dalam penyimpanan tetap yang steril, yang higienis, bersih. Baik. Oke, berarti dalam penyimpanannya tetap di tempat yang bersih gitu Pak ya? Demikian ya. Oke. Apakah pernah ada kejadian tempenya tidak jadi gitu Pak? Belum pernah gitu ya? Belum pernah terjadi, karena kami sangat mengupayakan semua tempe itu jadi. Baik, oke Pak. Oke, baik Pak, lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana penerapan aturan kebersihan ataupun SOP untuk karyawan Bapak ataupun Bapak sendiri pada saat produksi, pada saat menggunakan, apakah ada menggunakan masker, sarung tangan, penutup kepala saat proses peragian? Untuk peragian, kami utamakan dulu lingkungan supaya bersih. Cara bagian ragi pun pakai sarung tangan, pakai masker. Usahakan untuk steril dari kotoran di sekeliling. Oke, baik Pak. Baik. Kemudian Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apabila harga kedelai misalnya tiba-tiba melonjak tinggi, strategi apa yang Bapak lakukan ya untuk apakah menaikkan harga jual tempe atau mengurangi margin untung? Gimana Pak? Untuk pembelian kedelai yang melambung, kami imbangkan dengan harga pasaran. Kalau seandainya harga kedelai naik, kami akan mengutamakan naik paling 1.000. Oh begitu, jadi menyesuaikan ya? Kami mendapatkan keuntungan untuk biaya operasionalnya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke Pak. Dan ini adalah proses pengupasan kulit kedelai secara manual, yang mana kedelainya sudah direndam selama 2 malam. Jadi kulit-kulit yang sisa ini akan dibuang dan sisa kedelai murni yang akan siap untuk dikukus. Dan ini adalah kedelainya yang akan kita kukus selama 50 menit. Setelah kedelai matang dari pengukusan selama 50 menit, maka kedelai siap untuk ditiriskan dan didinginkan selama 90 menit. Setelah selesai dingin, maka siap untuk ditambahkan ragi yang berkualitas. Kemudian setelah ditambahkan ragi, siap untuk dimasukkan dalam kemasan sesuai dengan prosedur dari usaha Bapak ini. Kemudian dikemas dengan sangat baik, sangat rapi, dan juga sesuai dengan ukuran dan takaran yang telah ditetapkan. Demikianlah hasil kegiatan praktik unit 1 ini. Saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan pengalaman dari hasil kegiatan praktik ini, yang mana saya bisa menganalisis mitigasi resiko keuangan dan operasional
pada usaha tempe premium ini, yang mana usaha ini terus maju, berkembang, dan berkelanjutan ke depannya. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Bye!